Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada ibu dosen pengampu yang saya hormati dan juga teman-teman yang menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rumaisa Haniah Anasruddin dengan NIM 253204667. Di sini akan mempresentasikan sebuah esai yang saya susun dengan tema konsep love yourself dalam perspektif Islam. Selamat menyaksikan. Masuk ke dalam pembahasan konsep love yourself dalam Islam. Sebelumnya apa sih love yourself itu? Nah, dikutip dari bahasa Inggris yang dimana love artinya cinta dan yourself artinya diri kamu. Maksudnya adalah lebih kepada himbauan kepada manusia untuk mencintai dirinya sendiri. Di era media sosial yang menjadi ruang banyak orang untuk bercerita hari ini tentang pengalaman hidup mereka, tak sedikit yang mengaitkannya dengan istilah-istilah psikologi. Nah, salah satu topik yang akan diangkat dalam presentasi ini adalah tentang topik mencintai diri sendiri. Nah, sebagian kalangan anak muda melihat konsep tentang mencintai diri ini kenapa adalah sih kita harus mencintai diri kita sendiri? mereka untuk mencari jati diri sebenarnya mereka. Kita sendiri itu Namun di adalah sisi lain juga proses tak sedikit dari mereka yang terjebak perasaan dalam dan mental pemahaman yang kita. keliru. Maka Jadi mental mereka kita emang harus dijaga mengimplementasikan untuk kesehatan konsep tubuh ini maupun lebih ke memprioritaskan untuk diri kelangsungan hidup tanpa kita adanya supaya batas kita hidup hingga dengan dapat nyaman. memunculkan sifat egois dari mereka, fakta yang didapat, bahkan menjadi WHO mencatat sifat yang diperkirakan 15% orang dewasa usia kerja memiliki gangguan kesehatan mental pada suatu saat. Secara global, pada tahun 2019, 301 juta orang hidup dengan kecemasan, 280 juta orang hidup dengan depresi, 64 juta orang hidup dengan skizofrenia atau gangguan bipolar, dan 703 ribu orang meninggal karena bunuh diri. Nah, dari fakta tersebut terlihat bahwa kesehatan mental itu sangatlah berperan penting dalam kehidupan kita. Karena itu, memahami konsep mencintai diri bukanlah hanya perihal ikut-ikutan tren yang ada, melainkan menjadi solusi seseorang untuk membangun hubungan yang lebih sehat dengan dirinya sendiri. Dengan dia membangun hubungannya dengan diri sendiri itu lebih sehat, maka dia akan lebih mudah untuk membangun hubungannya dengan orang lain. Dalam psikologi sendiri, konsep love yourself ini dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk memahami dan dapat menerima apa adanya pada dirinya sendiri, baik dari segi potensi, kelebihan, dan kekurangan yang ia punya. Kemampuan ini sangatlah dibutuhkan karena ini menjadi suatu pondasi utama bagi manusia untuk menghadapi kehidupan di dunia ini yang isinya itu bukanlah tentang kebahagiaan semata, tapi juga tantangan. Yang menjadi titik pusat pembahasan ini adalah bagaimana Islam sendiri memandang konsep mencintai diri ini sendiri. Nah, karena Islam memiliki sudut pandang yang sangat seimbang, menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya, tidaklah berlebihan dan tidak juga kurang. Islam tidak melarang seseorang untuk mencintai dirinya sendiri, tetapi dia mengarahkan kita bagaimana cara mencintai diri sendiri itu dengan nilai-nilai ibadah tanpa kita mengabaikan tanggung jawab kita sendiri sebagai seorang hambanya Allah. Islam sendiri memandang manusia itu bukan hanyalah sebagai makhluk, tetapi sebagai makhluk yang bernilai dan mempunyai martabat. Sebagaimana ini selaras dengan firman Allah Quran Surah At-Tin ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat ini mengingatkan kita kembali bahwasannya manusia itu benar-benar mempunyai nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai hamba yang telah dititipkan amanah berupa tubuh ini, merawat tubuh ini adalah menjadi salah satu bentuk tanda terima kasih atau rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah mempercayakan amanah ini kepada kita. Beginilah Islam, dia mengajarkan segala sesuatu lewat kelembutan dan kasih sayang, tak menghakimi dan tak pula mewajari yang menyatakan menyimpang. Islam benar-benar seimbang. Selanjutnya yaitu makna mencintai diri. Apa yang terbenak dalam pikiran kita di saat mendengar kata mencintai diri ini? Nah, umumnya
Orang-orang akan berpikir bahwa mencintai diri itu identik dengan hal-hal yang membuat diri kita senang, dan terkadang kita lupa bahwa kita juga memiliki kekurangan. Padahal berbicara soal love yourself ini adalah bentuk kita menyelami diri kita sendiri, kita sadar akan kelebihan dan kekurangan yang kita punya, dan kita menerima itu semua. Sehingga ini menjadikan kita untuk terus bertumbuh tanpa mencela setiap proses pertumbuhan yang kita jalani. Dalam penerimaan diri ini dapat dimaknai secara sederhana, kita menjadi diri kita sendiri apa adanya, tetapi bukan berarti menjadi diri sendiri itu kita dapat berbuat semena-mena. Nah, dalam psikologi sendiri, mencintai diri itu tidak sama dengan sifat egois dan narsis. Egois itu adalah seorang yang menempatkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan yang lain tanpa memikirkan atau mempertimbangkan orang lain. Sedangkan narsis adalah seorang yang cenderung menuntut pengakuan atau haus validasi dari orang lain. Nah, disinilah peran besar dari konsep love yourself ini. Dia membantu seseorang untuk menetapkan batasan pada dirinya sendiri. Maka dari itu, dari sini kita dapat simpulkan bahwasannya mencintai diri sendiri itu membutuhkan sikap yang lembut dan penuh pemahaman terhadap diri kita sendiri. Nah, meskipun psikologi memberikan pemahaman tentang konsep mencintai diri ini, Islam juga tak kalah hebatnya dalam menyajikan konsep mencintai diri ini menurut landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Islam sendiri, mencintai diri itu bukanlah tujuan utama atau tujuan akhir dari seorang manusia, tetapi dia menjadi bagian sebagai jalan seorang manusia untuk menjaga amanah yang telah Allah titipkan kepada kita. Nah, dengan demikian, seorang yang mencintai dirinya sendiri berdasarkan landasan konsep Islam, maka dapat dipastikan dia juga dapat menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya itu sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai diri sendiri adalah salah satu alternatif kita sebagai umat manusia, khususnya yang beragama Islam, untuk mengekspresikan rasa syukur kita kepada Allah, dikarenakan Allah telah memberikan kita izin untuk hidup di dunia ini dengan bentuk fisik yang sempurna, akal untuk berpikir, dan hati yang untuk merasa. Semua nikmat ini harus kita syukuri, dan salah satu bentuk cara kita untuk mensyukurinya adalah dengan mencintai diri kita sendiri, merawatnya dengan baik secara fisik maupun mental, serta memenuhi kebutuhan spiritual manusianya sendiri. Selanjutnya itu keseimbangan mencintai diri dan tidak berlebih-lebihan. Nah, Islam menekankan segala aspek keseimbangan dalam menjalani kehidupan di dunia ini, termasuk dalam mencintai diri sendiri. Konsep mencintai diri sendiri yang sehat itu tidak boleh menjadi sikap yang sombong, egois, dan narsistik. Nah, Islam sudah mengajari batasan diri itu seberapa dan bagaimana. Islam mengajarkan kepada kita bahwasannya konsep love yourself ini bukan tentang kita mengikuti ego yang kita punya, tetapi tentang bagaimana kita mengenali diri kita sendiri tanpa harus merendahkan orang lain. Selanjutnya yaitu melakukan perbaikan diri. Nah, selain menjaga kesehatan fisik dan mental, Islam memandang konsep love yourself ini sebagai proses memperbaiki dan membersihkan jiwa seseorang. Mencintai diri sendiri sekali lagi bukan tentang membenarkan semua perilaku yang kita perbuat, tetapi bagaimana tentang kita juga berani menerima kelemahan yang kita punya. Kita berani untuk merefleksikannya dengan amal-amal ibadah yang dapat menyucikan jiwa kita kembali, serta membuat perubahan menjadi lebih baik lagi terhadap diri kita sendiri. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan bahwasannya mereka mencatat bahwa proses perbaikan diri melalui penyucian jiwa secara spiritual menjadi salah satu bentuk seseorang dapat mengelola emosi dengan lebih bijak dan membangun akhlak yang berkualitas. Selanjutnya yaitu mencintai diri tidak berarti melupakan kewajiban kita. Nah, mencintai diri sendiri tidak boleh menjadikan kita lupa akan kuadrat kita sebenarnya, yaitu sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita memiliki kesadaran ini dapat menjadikan kita berproses selaras dengan konsep love yourself yang sehat, sesuai dengan yang telah Islam ajarkan, tanpa mengabaikan kewajiban sebenarnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhananya begini,
kita menjaga diri kita dari hal-hal yang menjauhkan kita kepada Allah dan kerjakan hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, dengan cara kita merawat ibadah kita, merawat iman kita, dan mulai membenahi langkah kita, maka disitulah letak ridhonya Allah. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ridho, maka di sanalah letak perlindungan yang akan Dia berikan kepada kita. Karena sejatinya yang kita butuhkan adalah perlindungan darinya, bukanlah pujian dari dunia. Dengan demikian berakhir pula presentasi yang telah saya paparkan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah kata. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.